Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Kita akan memulai ibadah kita di Minggu pagi ini. Namun sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Berdoa kita mulai. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki minggu ke-15 setelah Trinitatis. Topik minggu kita pada hari ini ialah berhikmat dalam Yesus. Marilah kita bernyanyi. Dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu. Oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menerima dalam sunya, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Dengarkanlah hukum Tuhan untuk minggu kita hari ini, yaitu hukum Tuhan yang pertama sampai dengan yang ke-10. Hukum Tuhan yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 adalah Sabat bagi Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6, jangan membunuh. 7, jangan berzina. 8, jangan mencuri. 9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. 10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Demikian, Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan untuk dapat melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan sesuai dengan. Amin.
kita merendahkan diri di hadapan Tuhan memohon pengampunan dosa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Dengarkanlah janji Tuhan atas pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel yang ditetapkan untuk minggu kita pagi ini adalah Amsal pasal 1 dimulai dari ayat 29 hingga ayat 33. Kita akan membacanya secara bergantian dan pada ayat yang ke-33 kita akan membacanya bersama-sama. Amsal 1 ayat 29 hingga ayat 33, demikian firman Tuhan. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Kita bersama. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpan semua di dalam hatinya. Amin. Damai dan senang, semua selamat dan sentosa yang percaya.
marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Shalom. Kita mendengarkan warta jemaat dalam bahasa Batak. Mingguta sadarion ima hari Minggu tanggal 12 September tahun 2020 sada ima Minggu pas 15 Dung Trinitatis. Topik ni mingguta ima marhabisuhon di bagasan Yesus. Dalam bahasa Indonesia dinyatakan berhikmat dalam Yesus. Dua torop ni par minggu di minggu nasalpu bui mata bereng di lembaran nadong dihita. Petuluhon pertanyaan. Mulai mingguon nunga boi be pertanyata marpungu di bagas joroon jala toktong mahita mengikut protokol kesehatan. Jala dipatupa ma pertanyaan di hari Rabu tanggal 15 September tahun 2020 sada pukul 10 siawib doho nama kubasi perjolo sian wek estomihi keluarga DJR Manurung situa Haboru Marpaung sebagai penerima tamu. Dari wek Maranatha keluarga HES Sirait Boru Simatupang melayani sebagai di persembahan. Dari wek Bethesda keluarga Nyonya Manurung Boru Siagian melayani ukur suhu. Dari wek Saudi keluarga Nyonya Gultom Boru Sianipar melayani doa. Khusus nama kubasi tangyak pangodianon sian ruas nihuria asa Roma jumolo tu konsistori asa koordinasi taringot tu sibuanon di tangiang opat namodding na di hari Jumat tanggal 10 September tahun 2020 sada nunga jumolo marujungolu sada ama siak kuriata ima rajin butar-butar tutu umur 74 tahun di parkugue tu hatama keluarga nati nadikonna palimahon parmingguon huria Minggu tanggal 10 September tahun 2020 sada di patupa huriata do parmingguon songon nasomal ima pukul 8:31 pukul 30 wib diikuti wek maranatha.wek estomihi kebaktian bahasa Indonesia jala di patupa do live streaming tu jemaat nasubui marpungu di garejaon alani situasi kesehatan nuain. Pukul 10:30 1 10 sada 30 wib
Wake Bethesda dan Wake Exaudi, kebaktian berbahasa Batak. Paonopon PHD Ina Huria. Memuka hari Kamis tanggal 10 September tahun 2021. Patupaon ni Huriata mamuse PHD Ina Huria masuk pukul 10.30 WIB di Bagas Garejaon. Papituhon pilihan amplop diakoni. Di hari Minggu tanggal 2 September tahun 2021 Ima Sadarion. Patupaon ni Huriata ma pilihan amplop diakoni. Asa tapasahat mai di kantong pilihan nauk pinarade ni Huriata. Pawaluon ruas Sibuano di Tangiang. Tabuan ma di Bagasat Tangiakta ima situa CH Turba. Amata situa M Sitorus. Inang Nyonya Hutajulu Boru Turnip dohot Jesril Simanuk Kalit. Pasiahon rapat perhalado resort. Di Mingguta Sadarion pukul 10.07 WIB Patupaon ni Huriata do tirket resort rapot perhalado resort dohot uluan Huria. Ima manaringoti pakubasion resort. Alani sude perhalado resort uluan Huria asaroma madohoti ulaoni. Pasapuluhon hari ulang tahun. Majelis dot ruas ni Huria pasahaton selamat merayakan hari ulang tahun kelahiran dan pernikahan tu ruas ni Huriata na berulang tahun di mingguan mulai tanggal 12 September 1 September 2021 dengan nats pembimbing Pesalmen 50 ayat 20 tolu di Jahabema di Bagasta. Tik-tik parhepengon penerimaan dohot pengeluaran boi mata bereng di lembaran na adong dihita. Songonima tik-tik pakubasion parhepengon ni Huriata di sa mingguon dot akan naik siubasa tu minggu naroon. Mauliate dia katangiang partisipasi dukungan di sude program Huria. Saya ditupahi Tuhanima nasa pikiran gogo do pabainata tu Huriana. Ganup mahita manangyakon nasa pakubasion ni Huria tu minggon asa ture merdalan bait sangap di goarni tu hatta mauliate. Segala karunia berharga
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Damang dainang naniholongan di Tuhan ta di minggu sadarion menjadi firman Tuhan untuk kita renungkan, tertulis di dalam Markus pasal 8 ayat 31 hingga ayat 38. Demikian firman Tuhan saya bacakan untuk kita. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Inyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu, karena orang itu pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu hari ini adalah minggu ke-15 setelah Trinitatis yang bertopi berhikmat dalam Yesus, marhabi sukon di bagasan Yesus. Angdo marhabi sukon dang di bagasan Yesus. Molo di Amsal bidusada ayat 7 idok dodesi tentang hikmat, yaitu takut akan Tuhan, akan Allah. Berarti pada masa Salomo sudah ada yang namanya berhikmat di dalam Tuhan Allah. Di sini berhikmat di dalam Yesus, karena dia memang
adalah Tuhan. Berhikmat di dalam Yesus artinya percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus, dan mau menuruti apa yang dikatakan Yesus, apa yang dikatakan Tuhan. Itulah orang yang berhikmat di dalam Yesus. Bukan hanya kata-kata alai terida doi, nampak dari perilaku, tindakan, tidak menolaknya, tidak membunuhnya, tidak menghinanya, dan bahkan harus masuk ke dalam hinaan, masuk ke dalam penolakan, dan masuk ke dalam penderitaan. Itulah orang-orang yang berhikmat di dalam Yesus, yang mau masuk ke dalam penderitaan Yesus, yang mau ditolak karena memberikan Injil, yang mau dibunuh pun sekalipun itu terjadi, dia mau membicarakan dan menyampaikan firman Tuhan. Orang-orang seperti inilah yang disebut berhikmat di dalam Yesus. Mau mempertahankan keselamatan yang telah dilakukan Tuhan Yesus. Mau menghidupi firman-firman perkataan Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Itulah orang yang berhikmat. Bagaimana orang yang tidak berhikmat? Firman Tuhan ini menunjukkan orang yang tidak berhikmat, yaitu Petrus. Ketika Tuhan Yesus mengatakan anak manusia itu akan menanggung penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Petrus protes. Padahal itu adalah yang dilakukan, disampaikan oleh Tuhan, dan harus terjadi, tidak bisa tidak. Sebab ada kata harus di sana, bahwa anak manusia harus. Artinya tidak bisa dikompromikan, tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa mamereng disimai. Sama dengan iman kita, hapor siauta, sotung tadok mamereng isimai aduan tusur kodoho, mamereng isimai. Porsi adoho, arong do surgoi mamereng isimai aduan, tabereng ma arina inna. Tabere ma partikian na, dan na porsea berarti mamereng disih. Tapi firman Tuhan hari ini, Yesus mengatakan dia menanggung penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, bahkan dibunuh. Demikian juga untuk firman ini dinyatakan kepada murid-murid pada waktu itu. Tapi Petrus protes, ditarik Yesus ke samping dan menegurnya. Kenapa kau mengatakan itu? Basa dohonom musongoni. Nah ini rohakom manokon. Nah, kira-kira gitu, protes. Jadi bodoh hitam protes, soal si Petruson. Misalnya, arong ma dingoluta namasa, tatangnyakon. Tapi Tuhan menjawab berbeda caranya, bukan seperti cara yang kita pikirkan, bukan seperti cara dan rencana yang kita sudah tata sedemikian rupa, tapi yang lain caranya. Lalu kita mengatakan, atau Petrus mengatakan, basa songoni bainomu, songonan mabain. Dia mau mengatur Tuhan. Dia mau mengatur Tuhan.
Banyak hal ini terjadi di tengah-tengah kehidupan. Gudang penolakan-penolakan. Apalagi akan anak yang berparmain, yang mempunyai menantu, anak hasian. Lului mana songonon, nah songono makmon lului dah. Tangyang na ikon songon omak nak manang orang tua na perempuan. Cari yang seperti mama ini. Baik kata. Alai dilului mas songon na adul siani. Dibuang mas songon na adul siani. Alai nung ganup ari Tuhan. Berikan anakku rokap. Tapi ketika dia membawa agak kurang rapi lah pakaiannya atau cara bicaranya, dibawa ke rumah. Urang mai ketimadang orang binasing. Padahal tiap hari dia berdoa, Tuhan berikan jodoh untuk anak saya ini. Tapi ketika dia membawa, udah mengapos rohana, on nama dia, on nama ngaku, satu sahur matua, dan dia sudah mendoakan itu sehingga dia mampu membawa ke depan orang tuanya. Lalu orang tuanya unang mai gati protes akan hasil doanya sendiri. Tidak memikirkan Tuhan akan membuat jalan proses itu akan menjadi yang terbaik di tengah-tengah keluarganya ke depan. Itu akan yang terbaik di tengah-tengah kehidupannya ke depan karena sudah didoakan kepada Tuhan. Sama dengan Petrus di sini. Bawa di sini. Dibawa niat Tuhan itu, Yesus itu ke samping. Kenapa kau bicarakan begitu? Pas ada honom musongoni. Dia mau Yesus itu mengatakan apa yang diinginkannya. Dia mau Yesus itu apa yang direncanakan pribadi Petrus. Jadi diatur seperti pion catur. Suka-suka kita mengatur kemana. Atau kita tumbalkan pun itu. Atau kita buat ke sebelah kiri atau sebelah kanan. Suka-sukanya. Petrus mau buat seperti itu. Punya Tuhan mau diatur-atur. Tapi firman Tuhan mengatakan saat ini, hal yang seperti itu adalah perilaku iblis. Ulaun nisibolis. Maka Tuhan Yesus pada saat itu berkata, berpalinglah Yesus sambil memandang murid-muridnya dan memarahi Petrus dan berkata, "Enyaklah iblis, karena kamu mengatur Tuhan, karena kamu mau mengatur-atur jalan Tuhan. Padahal itu sudah dikatakan zaman perjanjian lama, anak manusia itu, Mesias itu akan menderita, menanggung dosa-dosa manusia." Tapi Petrus sebagai murid masih memprotes. Jangan seperti itu. Netabu-tabui mah. Kadang-kadang seperti itu. Jadi maka tahatai ma akaina natuari itembak namodingi. Hidupku banyak permasalahan ini. Habis hubegi. Kalau tidak mau hidupmu banyak masalah inang, tu kakak namai niku. Turmek kali. Sungguh matona teh inna. Ngaibuan betong amang butar-butaron tu ambulan. Dang ngadong bersak nih, jeladang ngadong bermasalah di bagasan hidup nih. Jadi orang Kristen pasti punya masalah penderitaan. Orang Kristen pasti mempunyai penolakan di dunia ini. Orang Kristen pasti dicaci maki di dunia ini. Karena kehadirannya di dunia ini bukan dari dunia, tetapi dari Yesus Kristus, kerajaan Allah. Dan sian portibion, makanya didokonakin di bagasan hatan itu hataon, orang yang hanya memikirkan pikiran manusia itu adalah pikiran iblis. Tetapi manusia itu hendaknya memikirkan rancangan Allah.
Jadi sering kok bah kamang tarefleksihon memang di huriaton karakter keluarga, kehidupan keluarga. Karena khotbah yang kita dengar dan kita baca firman Tuhan, prakteknya yang pertama adalah di keluarga. Di keluarga kita masing-masing. Mau menunjukkan apakah keluarga kita masing-masing hanya memikirkan hal makanan dan minuman, atau hanya memikirkan apa yang kita butuhkan tanpa kita memikirkan apa yang kita lakukan hendaknya sesuai dengan Tuhan. Ini menjadi perenungan. Misalnya kamang arong ison nakarijo di perusahaan, nakarijo di bank, nakarijo di sebagai ibu rumah tangga, apakah dia mengerjakan itu hanya kebutuhan untuk keluarga saja? Atau dia berpikir ini tanggung jawabku kepada Tuhan, aku akan mendidik anak-anakku sebagai ibu rumah tangga. Ini tanggung jawabku sebagai ayah di tengah-tengah rumah tangga harus membiayai hidupnya. Maka aku harus berjuang, maka harus bekerja mencari untuk kehidupan keluarga. Tanggung jawabnya kepada Tuhan, bukan tanggung jawabnya kepada manusia. Tapi apa yang kita lakukan harus berdasarkan kerajaan Allah. Jadi apa taulah di keluarga tai, apa taulah di huriaton, apa taulah di tonga-tongan yang kapar kerejuata, itu adalah tanggung jawab kepada Kristus. Tanggung jawab kepada Tuhan. Kita bayangkan nampak kamang kainang. Tuhan memberikan seorang laki-laki perempuan jiwa, dititipkan jiwa kepadanya, dan sebaliknya juga dititipkan laki-laki ini jiwanya kepada perempuan. Kemudian mereka bersatu dan berkeluarga. Lalu Tuhan menitipkan satu jiwa, dua jiwa, tiga jiwa, yaitu nyawa anak-anak kepada keluarga kita masing-masing. Terbayangkan itu. Tuhan sungguh-sungguh mempercayakan jiwa, nyawa di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Nyawa anak kita dititipkan ke kita. Sungguh mulia. Sungguh besar anugerah Tuhan kepada keluarga-keluarga di sini. Diberi anak satu nyawa, dua nyawa, tiga nyawa, dan banyak juga. Punya cucu, punya ini. Ada yang sudah punya cicit. Semua dititipkan. Sungguh sangat berharga. Mau kita lihat dari sana, Tuhan itu menitipkan nyawa kepada kita. Maka kita harus memperjuangkan itu. Seperti pendeta Sintua, itu dititipkan jelas ketika diangkat menjadi pendeta. Hei pendeta Bonar Pasaribo, saya titip kepadamu jemaat HKBP Jeruju ini. Layanilah. Ketika ada dari antara mereka yang mati karena dosanya, Bonar Pasaribu, daripadamu saya tuntut nyawanya. Begitu juga kita sebagai orang tua akan mengakainang. Ketika anak kita lilu, ketika anak kita itu mati di dalam dosanya atau hidup di dalam keberdosaan, dan dia ujungnya nanti mati tanpa iman, tanpa berkarakter, tanpa melakukan firman Tuhan. Ditanya Tuhan di kerajaan surga, dulu saya titip anak kepadamu 2, 3. Di mana? Di mana amang? Di mana inang? Ini dia buat kamu. Saya titip juga istri kepadamu. Saya beri jiwanya kepadamu. Saya titip juga suami kepadamu. Di dia dibaikoi. Apakah kau lakukan dosa kepadanya? Apakah kau lakukan hal yang tidak baik kepadanya?
Apakah ketika dia berjalan di dalam kegelapan kamu tidak mengingatkan? Apakah ketika anak-anakmu lari dari iman kepada Yesus Kristus tidak kamu didik atau tidak kamu bawa? Atau malah menyerah, biarlah di situ suka-sukanya lah. Itu penderitaan kita sekarang, kamang kenang. Ubo tu penderitaan mulai adong manuai ngon anak kona dan kira tamat. Dongan nang tamat ngayu sudah, tapi anak kona nang tamat. Marsak. Tuhan sudah menitipkan ini kepadaku. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Terus tuntun sampai di mana dia. Karena itu proses untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan menyerah, doakan, sampaikan kepada Tuhan. Ada yang keluhannya misalnya yang lain-lain tentang ekonomi. Jangan menyerah, unang mundur. Anak tentang usaha pribadi, bekerja di masa pandemi, surut pendapatan. Bahkan gaji karyawan pun hanya keluar masuk. Bersyukurlah dulu untuk sementara ini, untuk pemulihan dunia ini. Mulubui depe i masuk i keluar, i masuk i keluar, apa-apa. Bersyukur. Itu adalah penderitaan, tapi Tuhan mengatakan tetap pikul salibmu itu. Tetap pikul salibmu sebagai ayah di rumah, tetap pikul salibmu sebagai istri di rumah, tetap pikul salibmu sebagai orang tua yang mendidik anaknya di rumah. Begitu juga anak-anak, pikul salibmu, bawa salibmu untuk mencapai cita-citamu. Jangan lalai, unang lalap, jangan malas. Adik-adik di sini yang napo sebulung, anak-anak, kita juga harus curigai karena tua-tua molo asik akayana kotai di kamar terus. Ala nono aing nunga dangolo be akada dana tuluar marmiami ngotebu di jebu tutup kamar nai mergemi bana terus ini terus bergem ngamale lau tu dapur mangan habis mangan sona hudul jusa tokin lau tu kamar muse mergem muse lalap ambil buat handphone nai cabut internet nai jabui kalau itu merusak, kalau itu membuat dia menjadi tidak teratur, berhati-hati. Sedangkan ke kamar kecil pun orang mau 1 jam karena dia sambil mandi pun pakai handphone, baik musik, mandi, bersebung mar handphone, BABP mana mar handphone, leleng isi, ay nomor luar main isonon, sampai sajom, ada, betah di kamar tempat tidur, di kamar mandi pun, ay leleng mau nama ridi, tunggu doa, padahal udah mau ke gereja, udah mau kerja orang tuanya, salib, pikul salibmu bertobatlah. Jangan hanya pikirkan dirimu sendiri, jangan hanya pikirkan egoimu sendiri. Seperti Petrus di sini dibawa, ditarik Tuhan Yesus. Kenapa kau mengatakan itu? Bukan itu, mau diaturnya. Kita juga harus keluar dari zona yang kita anggap nyaman, tapi itu sudah mau merusak kita. Firman Tuhan ini, pikul salibmu, nyawamu. Bisa mati orang yang suka main game, ya kan? Sampai gila, tangannya pun gini-gini. Story pinoto, sosok tangan lah. Makatai salah nah. Ada kan yang berita-berita baru-baru Indonesia. Mobile Legend, dia begitu tangannya, gila dia. Matanya pun udah, kalau bisa ditukul dot korek api, asa bui terus bolang.
Itulah kasih nyawamu. Karena orang yang teratur pasti nyawanya panjang. Tapi orang yang kehilangan nyawanya karena dunia ini, dia akan tidak ada gunanya. Tapi karena kebenaran Tuhan, hilang nyawa kita. Karena kebenaran Tuhan memberitakan Injil di ayat 35. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, yang akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, di sini orang Kristen, hidupnya adalah pemberita Injil di rumah tangganya. Ayah dan ibunya harus menjadi pemberita Injil, harus menjadi pemberita kebenaran. Anak-anaknya juga mengikut hal yang demikian. Maka yang terjadi adalah kehidupan surgawi. Walaupun dia hidup di dunia ini, tapi surga itu sudah mulai hidup di tengah-tengah keluarga kita. Maka ketika kita pun mati di dalam kehidupan yang seperti itu, kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Karena tidak ada gunanya kita memiliki semuanya di dunia ini. Kita cari semuanya tanpa Tuhan, itu akan sia-sia. Tapi mulailah apapun yang kita lakukan saat ini, sekecil apapun yang kita lakukan, itu adalah berdasar dari Kristus, berdasar dari Tuhan. Apapun yang kita ucapkan berdasar dari firman Tuhan. Apapun yang kita pikirkan berdasar dari kemuliaan Tuhan. Jangan dari pikiran manusia saja. Jangan hanya memikirkan dunia saja. Karena tidak ada gunanya itu kalau kita kehilangan nyawa kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengajak kita tadi berhikmat di dalam Kristus. Kristus telah menebus kita. Kristus telah membuat kita menjadi anak-anak terang. Hiduplah di dalam terang Tuhan Yesus. Pikul salib, penderitaan, penolakan, bahkan pembunuhan bagi orang Kristen bisa-bisa terjadi, tetapi kita tetap tetiup salib ta, tetuhu silangi. Anong eden king nomor 3 doy. Sa ayat mula sa sala 110. Aro din nate nang song leader nang anong dia wacara. Jadi manjo sa ayat. Oh bukan, saya mau ikut Yesus. Nomor berapa tadi itu? 695 ya, oke Mang. Salinai, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya, meskipun saya mari pikul salib, ikut Tuhan Yesus.
di tonga-tonga ni nguluta sigano pari. Apapun penderitaan, tetap mengikuti Yesus. Amin, kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini, menyegarkan kami kembali akan iman kami. Apa yang sudah Engkau sampaikan melalui firman-Mu, itu akan terjadi. Tidak boleh dikompromikan. Jadi karena itu Tuhan, sebagai janji-Mu kepada kami, orang-orang yang beriman kepadamu akan hidup di kehidupan yang kekal. Tapi kami harus hidup memikul salib, memperjuangkan dan bertahan akan penderitaan. Di saat memberitakan Injil, di saat memberitakan kebenaran itu, keadilan itu. Kiranya semuanya itu bisa kami hidupi dan telah berjalan di jalan terang-Mu. Sehingga orang tua, baik itu ayah atau ibu di tengah-tengah rumah tangga, baik itu anak-anak, semua berkehidupan sesuai dengan memikul salib dan mengikut Engkau. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang aktivitas yang kami lakukan, semuanya itu berdasar dari firman Tuhan, sehingga apapun hasilnya tetap kami memuliakan nama Tuhan. Kami tidak hanya mencari yang di dunia ini, karena di dunia ini akan binasa, tetapi kami mencarinya berdasarkan karena kemuliaan nama Tuhan, karena firman Tuhan. Pakailah kami menjadi alat-alat terang Tuhan di dunia ini, dimanapun kami berada. Inilah doa kami Tuhan, sebagai doa penyerahan kepadamu, karena firman yang kami dengar. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami telah berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Yesus Tuhanku,
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karuniamu, dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.